wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa'ala atas segala karunia dan nikmatnya kepada kita semua, hingga di pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan umur, usia kepada kita semua, yang tentunya mudah-mudahan ini menjadi manifestasi agar kita bisa memanfaatkan dengan baik dan sisa-sisa usia kita yang Allah berikan ini betul-betul kita maksimalkan untuk mencari bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Cari bekal ketakwaan, karena tidak ada bekal yang paling baik kecuali bekal ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga tercurah limpahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh para sahabat, para pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita memulai untuk melanjutkan kajian juz amma, dan kita akan memasuki ayat yang ke-39 dan seterusnya, mereview yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Mari sejenak kita ulangi bacaan kita surah Abasa. Bagi yang punya Quran silakan dibuka, yang punya program di handphone silakan dibuka, yang hafal silakan diikuti, yang tidak punya handphone, tidak punya Quran, tidak hafal silakan didengarkan. Jadi semuanya mudah-mudahan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau ada yang membaca Al-Qur'an maka dengarkan. Maka mudah-mudahan dengan demikian engkau mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra amma man istaghna fa'anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu talahha kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakara fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah thumma as-sabila yassarah
thumma amatahu fa'aqbarah thumma idza syaa'a ansyarah kalla lamma yaqdi ma amarah falyanzuril insanu ila ta'amih anna sababnal ma'a sabba thumma shaqaqnal arda shaqqa فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Setelah manusia dibangkitkan dari kuburnya, lalu manusia digolongkan dalam dua golongan umum. Wa minhum man syakiyyun wa minhum man sa'id. Wa minhum sa'idun wa minhum syakiyyun. Di antara mereka ada yang bahagia, bergembira, dan di antara mereka ada yang sengsara dan menderita. Dan ini sudah menjadi keputusan Allah. Jadi dua kelompok ini memang Allah sudah tetapkan sebagai bentuk ganjaran imbalan, sekaligus agar manusia memahami dia termasuk bagian dari golongan yang mana. Golongan yang sa'id, golongan yang bahagia, tentu mereka adalah golongan orang-orang yang akan mendapatkan kenikmatan. Sedangkan golongan yang sengsara adalah mereka orang-orang yang akan mendapatkan azab. Dan sekali lagi, ini bukan pilihan, tapi ini adalah ketetapan. Kapan kita bisa memilih itu semua? Ketika Allah masih memberikan kesempatan hidup di dunia, untuk kita bisa menentukan perjalanan hidup kita. Meskipun sesungguhnya takdir Allah itu sudah ditetapkan jauh hari sebelum manusia diciptakan. Hanya saja kita berharap bahwa ketetapan Allah itu adalah ketetapan yang baik bagi kehidupan kita. Nah, langkah-langkah itu tentu kita lakukan dengan cara mengisi kehidupan itu dengan sebaik-baiknya. Nah, Allah gambarkan di dalam Al-Quran, dalam surah Abasa ini, dua kelompok itu yang kemudian Allah gambarkan keadaan mereka yang bisa terlihat dari raut wajah mereka. Karena wajah itu menginformasikan tentang pribadi seseorang. Wajah itu gambaran dari kehidupan seseorang. Siratul mar'i tumbi'u an sariratihi. Rahasia seseorang itu bisa terlihat dari
dari tingkah laku, dari perilaku, nah di antara anggota badan manusia yang bisa memperlihatkan dua keadaan itu, bahagia atau tidak, sengsara atau nikmat, itu adalah wajah. Maka Allah seringkali menggunakan istilah wajah, wajah, wajah itu untuk menggambarkan keadaan manusia kelak yaumul qiyamah. Maka berbalik kepada Al-Quran, banyak sekali istilah-istilah wajah yang Allah gunakan di dalam Al-Quran. Kita mungkin pernah mendengarkan paling tidak ada 3 istilah kebaikan-kebaikan bagi mereka orang-orang yang bahagia kelak di akhirat nanti. Ada yang disebut dengan wujuhun yawma idzin musfirah, dhahikatun mustabsyirah. Bahagia, senang, berseri-seri wajahnya. Bisa bayangkan Pak, kalau sudah orang wajahnya bahagia, berarti hidupnya kira-kira hatinya senang apa tidak? Senang. Kalau wajahnya berseri-seri berarti bahagia apa tidak? Bahagia. Bisa dilihat dari raut wajah. Ada wujuh yawma idzin na'imah, nikmat banget, teduh banget wajahnya. Dan itu juga menunjukkan kebahagiaan. Dan itu juga Allah ungkapkan di dalam Al-Quran. Wujuhun yawma idzin na'imah. Ada wujuh yang lain, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Itu juga sama. Wajah-wajah mereka yang bergembira karena dipersiapkan oleh Allah untuk melihat wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, gambaran semua ini tentu Allah kemukakan, dan ini bagian atau di antara indikator atau indikasi-indikasi, ya, indikator bahasanya, indikator bahwa orang-orang ini bahagia. Dan kebahagiaan itu akan berlanjut, dan itu bisa dilihat dari wajah manusia berseri-seri. Ada beberapa hal yang kemudian membuat manusia itu berseri-seri. Antara lain misalkan di dalam surah Al-Ghasyiyah Allah sebutkan wujuhu yawma idzin na'imah. Wajah mereka itu bahagia, na'am, penuh dengan kenikmatan. Apa yang menyebabkan wajah mereka bahagia? Li sa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariqu masfufah wa zarabiyyu mabthutha. Itu gambarannya. Paling tidak ada 2 inti pokok kenapa manusia bahagia di dalam surah Al-Ghasyiyah. Yang pertama adalah li sa'iha radiyah. Ternyata usaha yang dilakukan ketika hidup itu diberikan penghargaan oleh Allah, dibalas. Manusia di dalam bekerja tentu berharap ada imbalan dari pekerjaannya, dan itu menjadi cita-cita semua orang kan? Pengen dihargai, itu fitrah. Pengen diberikan imbalan, pengen diupah, begitu kan Pak ya? Ya, kalau orang bekerja, emang tujuannya bekerja apa? Selain niat karena Allah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memenuhi orang-orang yang berada di bawah kita, salah satu di antaranya tujuan kita juga ingin mendapatkan imbalan. Kita bekerja 4 jam, 5 jam, 6 jam sehari hanya untuk mendapatkan uang, dan uang itu untuk biaya kehidupan. Dan semua orang yang bekerja tentu berharap itu. Nansen orang-orang yang kemudian bekerja tidak berharap itu. Meskipun kemudian yang paling menentukan apakah itu menjadi ibadah atau tidak adalah tergantung pada niatnya. Kalau orang keluar dari rumahnya niat karena memenuhi perintah Allah untuk bekerja, lalu kemudian dia mendapatkan imbalan, maka pekerjaan itu adalah ibadah. Tapi kalau seandainya seseorang bekerja karena ingin prestis, karena sum'ah, karena takabur, karena riya, maka akan sia-sia apapun yang ia raih dan apapun yang ia dapatkan. Maka lisa'iha radiyah, kelak orang-orang itu akan mendapatkan imbalan, ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan betapa nikmatnya seseorang yang sudah bekerja lalu kemudian mendapatkan penghargaan. Dan bagaimana tidak bahagia? Penghargaan itu
diberikan oleh yang memiliki segala sesuatu. Tak terbayang Pak bagaimana kenikmatannya. Maka Allah gambarkan kan, fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah. Dia berada di surga dengan segala kenikmatan-kenikmatannya. Fiha ma tashtahil anfus wa taladdul a'yun. Bahkan Allah menggunakan bahasa di dalam surga itu manusia akan dimanjakan oleh Allah dengan segala sesuatu yang diinginkan oleh nafsunya. Maka kalau ada orang yang memenuhi nafsunya di dunia, maka dia tidak akan bisa memenuhi nafsunya di akhirat nanti. Kalau nafsu didahulukan di dunia, maka di akhirat nggak punya jatah. Nafsu itu tanda kutip adalah kemaksiatan. Huffatin nar bil makari, huffatil jannah bil makari. Surga itu kata Nabi itu dikelilingi oleh sesuatu yang dibenci. Huffat, sedangkan neraka itu dikelilingi oleh sesuatu yang dicintai dan disukai. Apa maksudnya? Kalau pengen masuk neraka, lakukanlah apa yang disukai oleh nafsu. Tapi kalau ingin engkau masuk surga, maka lakukanlah apa yang tidak disukai oleh surga, apa yang tidak disukai oleh nafsu. An-nafsu katifli in tuhmiluhu shabba ala hubbir radha wa in taftimhu yanfatim. Nafsu itu seperti anak kecil. In tuhmiluhu shabba ala. Kalau kita biarkan saja, kita manjakan saja, maka dia terus sampai dewasa. Anak kecil itu nggak akan dewasa, terus nyusu sama orang tuanya. Kalau kita nggak tega Pak, hubbir radha wa in taftimhu yanfatim. Dia menyukai untuk menyusu, dan fitrahnya memang begitu. Wa in taftimhu yanfatim. Kalau engkau potong dia, engkau batasi dia waktunya, maka dia berhenti. Tapi untuk menghentikan anak menyusu itu gampang apa gampang? Gampang apa susah? Yang ditanya sama ibu-ibu. Lalu bapak-bapak nggak tahu kapan berhenti nyusuknya, belum tahu. Yang tahu emak-emak. Gimana cara menghentikan nyusu anaknya? Butuh kerja keras nggak Bu? Oh iya, segala cara dilakukan agar anak berhenti nyusu. Kalau kita biarkan, ya Allah, sampai dewasa Bu, ada 6 tahun masih ngepeng. Bahkan ada usia yang lebih dari 2 tahun, mesti kan haulaini kamilaini. Ada mereka orang yang menyusui mestinya 2 haul, 2 tahun cukup sudah. Dan itu masa yang memang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran. Lebih dari itu, upayakan untuk tidak lagi menyusu, berikan konsumsi yang lain. Tapi kalau tidak dihentikan, maka dia akan berlanjut terus. Itu nafsu. Maka kata para ulama, kalau engkau ingin mengajarkan nafsu agar dia berhenti menginginkan sesuatu, bebani dia dengan ibadah, bebani dengan sesuatu dengan yang berat. Kuda yang kemudian terlalu lincah, bebani badannya dengan beban yang berat, maka dia akan berjalan lambat. Ini kata para ulama gampang. Jadi kalau nafsu itu terlalu nafsu, bebani dengan ibadah, bebani dengan ibadah, maka lambat laun nafsu itu akan kalah. Tapi kalau kita biarkan lepas, maka sulit untuk kita arahkan, sulit untuk kita atur. Nah, ternyata apa yang kemudian disampaikan tadi, bahwa wajah-wajah yang berseri, wujuhu yawma idzin na'imah, wujuhu yawma idzin musfirah, berseri-seri, tertawa dan gembira itu tidak mudah untuk kita dapatkan di akhirat nanti, kecuali bagi mereka yang hidup di dunia itu banyak yang menangis, banyak yang bersedih. Maka kata Nabi SAW, kalau engkau tahu tentang urusan sebagaimana yang aku ketahui, la bakaitum katsiran, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Engkau akan tertawa sedikit, tapi engkau akan banyak menangis. Bahasa Nabi banyak menangis di dunia itu maksudnya apa, Pak? Dan tertawa sedikit itu maksudnya apa? Ya dunia itu adalah perjuangan. Hidup itu adalah perjuangan.
Nggak ada yang mudah dalam beribadah kepada Allah. Bersedekah itu perjuangan. Tidak semua orang mau untuk mengeluarkan hartanya. Apalagi harta itu dianggap bahwa sesuatu yang sudah ia raih, ia dapatkan dengan jerih payahnya. Nggak gampang. Bangun malam itu perihal sulit apa mudah? Sulit. Bangun subuh, berangkat dari rumah petang, lalu datang ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh, itu bukan perihal yang gampang. Untuk mendengarkan ceramah, mendengarkan pengajian di sela-sela kesibukan itu bukan hal yang gampang. Untuk tersenyum kepada orang lain itu bukan hal yang gampang. Memaafkan kesalahan orang lain yang sudah menyayat hati itu bukan hal yang gampang. Menghargai kerja keras orang lain itu bukan hal yang gampang, Pak. Jadi ketika Allah memberikan ada jalan yang mendaki, dan jalan mendaki itu adalah jalan kebahagiaan, maka kata Nabi SAW, kalau engkau tahu tentang makna hakikat kehidupan itu sendiri, la bakaitum katsiran wa la dhahiktum qalilan, engkau akan tertawa sedikit tapi engkau akan menangis banyak. Karena barang siapa yang menangis banyak di dunia lalu tertawa sedikit, maka dialah yang kelak akan tertawa selama-lamanya karena nikmat yang Allah berikan untuknya. Jadi perjuangan, al-hayatu jihad, al-hayatu bala. Hidup itu adalah perjuangan, hidup itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kembali kita sampaikan, kenapa kita ulang dari wujuhu yauma idzin musfirah? Karena untuk menjadi versus, ya, kalau sudah Allah sebutkan tentang wajah yang penuh kenikmatan, maka Allah selanjutnya akan menyebutkan tentang wajah yang tidak nikmat, wajah yang tidak berseri-seri. Nah, yang tadi kita sudah sampaikan Bapak sekalian, bahwa apa di antara asbab faktor yang membuat wajah itu berseri kelak yaumul qiyamah? Li sa'iha radiyah. Karena amal-amalnya itu mendapatkan imbalan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan karena faktor itulah hingga dia layak untuk menikmati surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, secara umum, kenapa kemudian wajah itu wajah berseri-seri, wajah mukmin, wajah yang bahagia? Karena wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Karena wajah yang ceria, yang berseri-seri itu karena mereka diberikan kesempatan oleh Allah untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzina ahsanul husna wa ziyadah. Dan adapun orang-orang yang berbuat kebaikan itu akan mendapatkan imbalan surga dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala wa ziyadah. Dan Allah akan berikan tambahan. Oleh para ulama kemudian yang dimaksud dengan tambahan di dalam ayat ini adalah kenikmatan selain surga, adalah kenikmatan berupa menyaksikan wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hadis yang disampaikan ya, di dalam beberapa hadis Nabi SAW, ya, turiduna syai'an azidukum, dikatakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis qudsi, apakah kalian ingin sesuatu yang perlu aku tambahkan kepada kalian? Ini Allah tanyakan kepada ahli surga. Wahai ahli surga, adakah keinginan lain setelah engkau dapatkan surga ini? Maka apa jawaban orang-orang penduduk surga saat itu? Alam tubayyid wujuhana, alam tudkhilunal jannah wa nunajjina minan nar. Lalu tiga hal yang kemudian mereka sampaikan ahli surga itu kepada Allah saat Allah bertanya kepada mereka, apa yang kau inginkan selain ini? Hal min mazid? Apakah engkau ingin aku tambahkan kenikmatan selain yang kau nikmati, selain yang kau rasakan hari ini, saat ini, kata Allah. Apa jawab mereka? Ya Rabb,
Wajah yang sudah engkau jadikan putih berseri ini pun sudah bagian menjadi nikmat yang tak terhingga bagi kami. Engkau masukkan kami ke dalam surga ini pun sudah menjadi bagian dari nikmat yang tiada tara bagi kami. Wa tunajjina minan nar, lalu kemudian engkau selamatkan kami dari api neraka. Itu bagian dari nikmat besar yang kami terima ya Rabb. Lalu apa lagi yang kami inginkan darimu? Sudah cukup. Gak ada lagi keinginan manusia saat itu, karena sudah merasakan kenikmatan surga. Jangan bayangkan Pak, surga itu dengan kenikmatan dunia, enggak. Pernah ingat satu hadis Nabi, ada orang yang kemudian terakhir datang setelah dihisab oleh Allah, sedangkan semua sudah masuk ke dalam surga. Lalu ada orang yang kemudian terakhir datang, Allah memerintahkan dia untuk masuk ke dalam surganya Allah. Dia bertanya kepada Allah, ya Rabb, semua orang sudah masuk ke dalam surga masing-masing, setiap orang sudah dapat jatah masing-masing, lalu masih adakah jatah untukku? Ini bahasa begitu kan, kalau nanya orang jatah bagiku berarti terakhir Pak ya. Orang udah masuk surga semua, dia baru kucuk-kucuk datang tuh, konyong-konyong datang, tiba-tiba datang terakhir kata Nabi. Lalu Allah persilahkan dia masuk surga. Lalu dia bertanya kepada Allah, ya Rabb, masih adakah bagian untukku, sedangkan yang lain sudah mengambil jatahnya masing-masing. Jadi mereka berpikir seakan-akan pikiran dunia, kayaknya udah ngambil jatah semua, kayaknya udah nggak kesisa buat dia gitu. Maukah aku masukkan ke dalam surga? Maukah aku berikan kepada engkau kenikmatan dan nikmat yang kau rasakan itu adalah seperti kenikmatan raja-raja dunia, bahkan 5 kali lipat dari apa yang mereka nikmati. Lalu digandakan lagi 10 kali lipat dari nikmat yang mereka rasakan. Maksudnya yang menjadi garis besarnya adalah orang yang terakhir itu Allah akan berikan nikmat 10 kali lipat dibandingkan raja-raja dunia yang menikmati keindahan dunia. Itu level yang paling rendah, level yang tersisa, level yang paling akhir masuk surga. Lah bayangkan Pak, kalau kenikmatan dunia, raja-raja dunia itu bagaimana sih biasanya? Kalau turun dipayungin, mobil dibukain pintu, ya kan Pak ya? Digelar karpet merah, entah dari mana itu, kenapa jadi merah, kenapa nggak hijau, kenapa karpet merah. Duduk mesti disiapkan kursinya. Kalau makan nggak boleh makan dulu sebelum ajudannya yang makan, yang mati ajudannya dulu, baru pemimpin makan, gitu kan. Wah, luar biasa kenikmatannya itu, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gambaran semacam ini akan membuat orang-orang yang berada di dalam surga itu sudah nggak punya kenikmatan, nggak punya keinginan, karena ketidaktahuan mereka terhadap nikmat apalagi yang akan mereka minta kepada Allah. Gak ada lagi ya Rabb, semuanya sudah aku nikmati hari ini. Apa yang aku inginkan engkau sudah siapkan. Abariqa surur marfu'ah, ranjang-ranjang yang tinggi yang kemudian terbuat dari emas marmer yang indah, lalu sungai-sungai yang mengalir, kutufu hadaniyah, buah-buah yang kemudian rantingnya, bahkan ranting itu mendekat kepada kami, lalu kami hanya mengambil saja. Kan kutufu hadaniyah, dia nggak tinggi Pak, tapi kemudian dekat, menjulur ke arahnya. Lalu apa yang diinginkan? Hanya menginginkan saja sudah disiapkan. Bidadari-bidadari terkait dengan nafsu. Dan kemampuan itu kata Nabi melebihi kemampuan puluhan kali lipat kemampuan seksualitas dunia. Jadi kalau di akhirat itu nggak ada istilah lemah syahwat. Dan itu sampai nikmat fisik pun Rasul sampaikan. Itu artinya untuk mendorong manusia, memotivasi manusia. Maka mereka menjawab, apalagi yang kami inginkan ya Allah, sudah cukup bagi kami, itu pun sudah luar biasa. Maka kemudian dikatakan fayakshiful hijab fama'atu syai'an ahabba ilaihim minan nadhri ila rabbihim azza wa jalla. Maka Allah kemudian membuka hijab.
buka hijab. Fama'atu syai'an ahabba ilaihim. Lalu setelah itu tidak ada satupun yang dianugerahkan kepada mereka yang lebih dicintai daripada anugerah yang dapat memandang roh mereka. Kemudian beliau membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Maka sungguh bagi orang yang berbuat kebaikan, berbuat ihsan, maka Allah akan berikan surga dan tambahan dari surga itu. Dan tambahan dari surga itu yang kemudian disampaikan oleh para ulama berupa mampu memandang wajahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kenikmatan luar biasa, Pak. Jadi yang nggak pernah dibayangkan oleh manusia. Dan ini sepakat para ulama mengatakan, apakah ini hakiki atau majazi, terlepas dari itu semua, hakiki atau majazi, kelak manusia akan melihat dan menyaksikan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Wal kaif maklum. Sedangkan kaif, caranya adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang menentukan seperti apa. Ada orang yang kemudian nggak percaya, bagaimana sih? Berarti Allah itu terlihat? Enggak selamanya. Cahaya, lalu cahaya bisa melihat cahaya. Bagaimana mungkin cahaya bisa melihat cahaya? Abu Didat pernah mencoba, ada yang bertanya, bagaimana mungkin rasanya? Sama dengan pertanyaan, bagaimana sih iblis itu bisa merasakan sakit kalau masuk ke neraka? Karena iblis itu diciptakan dari api, sedangkan api neraka itu adalah api. Logika. Akhirnya orang yang bertanya dicubit apa dipukul gitu. Sakit enggak? Sakit. Kok bisa sakit? Padahal kulit bertemu kulit. Ini logika yang digunakan. Jadi kulit bertemu kulit juga sakit. Ya kalau api dibakar dengan api, mungkin nggak sakit. Ya bisa jadi. Kan itu kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Kenikmatan untuk bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kenikmatan karena dia mendapatkan buku catatannya. Dan catatan itu adalah catatan kebaikan baginya. Anak sekolah akan sangat berbahagia ketika dia melihat catatan-catatan itu bagus. Nilai 8, 9, 10, ya enggak Pak? Iya. Amma man utiya kitabahu, ya. Man utiya kitabahu, dari kemudian yamini, fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Ya, masrura. Orang dapat kitab dari tangan kanannya, itu sudah menunjukkan bahwa orang itu baik. Setelah mendapatkan, lalu kemudian dia baca, dia kembali kepada keluarganya masrura, dengan penuh kegembiraan. Bagaimana nggak gembira, Pak? Anak kalau lulus sekolah dengan nilai rapot yang baik, senang apa tidak? Yang pertama kali yang dia datengin siapa? Emak sama bapaknya. Pak, lulus Pak, nilainya 10, 10, 10, 10. Beda kan dengan orang mendapatkan rapot nilainya 5. Kalau dulu kan masih warna merah ya. Kalau sekarang rapotnya sudah deskripsi. Ananda belum mencapai gitu. Kalau dulu mah 5, ya udah malu banget lah udah merah. Merah. Berarti sebanyak merah itu nggak lulus itu. Jadi tinggal hitung aja merahnya berapa, udah pasti keputusannya nggak akan lulus. Kalau sekarang nggak ada merahnya Pak. Kalau sekarang sekolah harus naik. Jadi anaknya harus naik apapun caranya. Maka salah satu di antara caranya orang di sekolah harus remedial. Berapa kali remedial? Berapa kali sampai dia punya nilai? Ya kalau anaknya kagak pinter-pinter, ya udah kasih nilai usaha gitu. Jadi pokoknya udah naik sekarang Pak. Jadi sekolah yang kagak naikin anaknya jadi aib. Makanya sekarang Bapak jangan heran kalau semua sekolah lulus 100%. Ya, karena semuanya kudu lulus. Kalau nggak lulus, ya nggak ada yang mau masuk sekolahnya Pak. Lulus 100%, sekarang udah jadi biasa. Kalau dulu lulus 100% itu lah biasa satu sekolah itu. Karena berarti itu sebuah kejujuran. Nah ini
Ini beberapa hal yang kemudian kita sampaikan. Maka barang siapa yang mendapatkan kitab dari tangan kanannya, maka mereka adalah orang-orang yang bahagia kelak. Waman utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Karena satu langkahnya, ketika step awal dia sudah lalui, dia mendapatkan kitab dari tangan kanannya, maka itu sudah menandakan pasti dia termasuk golongan orang yang akan dihisab dengan hisab yang mudah. Gimana nggak bahagia, Pak? Jadi satu step awal ini akan menentukan step berikutnya. Bahkan jauh dari step ini sebenarnya manusia sudah memahami tentang kodrat dirinya kelak. Kapan itu? Ya di kuburnya. Sampai Utsman pernah berkata ketika melewati satu kubur, lalu kemudian dia berhenti sejenak, lalu beliau meneteskan air mata dan menangis. Sahabat bertanya, kenapa engkau berhenti lalu kau menangis? Sedangkan ini bukan kuburan keluargamu. Kata Utsman bin Affan, ini tempat persinggahan sementara. Maka barang siapa yang mendapatkan kemudahan di dalamnya, maka sudah dipastikan dia akan mendapatkan kemudahan yang lebih kelak di akhiratnya. Tapi barang siapa yang mendapatkan kesulitan di dalamnya, maka sungguh dia pun akan mendapatkan kesulitan yang jauh lebih besar dibandingkan kesulitan yang ia dapatkan di kuburnya. Berarti sebenarnya di dalam kubur itu sudah orang mengetahui bahwa kelak dia akan kembali kemana. Kalau kita tarik lagi lebih jauh lagi sebelumnya, maka sakaratul maut itu sudah ditentukan. Seseorang itu akan menjadi ahli nar atau ahli jannah. Dan itu bisa dilihat dari hadis Nabi SAW yang malaikat diturunkan dari surga bagi mereka orang-orang yang memiliki jiwa yang baik. Maka panggilannya berbeda. Orang-orang yang memiliki jiwa yang baik akan dipanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa-jiwa yang tenang, yang Allah ridhai, dan mereka pun ridho kepadaku. Irji'i ila rabbik, pulang kembali ke Tuhan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali kepada Tuhan. Wadkhuli fi ibadi, masuk dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, surga yang sudah kusiapkan untukmu. Jiwa-jiwa itu kira-kira bergegas nggak ingin keluar dari tubuh manusia? Orang kalau dipanggil dengan kalimat seperti itu, punya rasa syauk nggak? Punya rasa kerinduan nggak? Liqa'a rabbi, dia ingin bertemu dengan Tuhannya segera. Karena panggilan itu ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbik, kembali ke Tuhanmu. Tuhanmu sedang menantikan kedatanganmu. Maka malaikat dari langit turun membawa kain kafan yang wangi, lalu disambut ruh yang keluar itu dan dibungkus dengan kafan yang wangi itu, naik ke atas. Lalu kemudian pintu langit terbuka. Saat malaikat bertanya, siapa si fulan? Lalu kemudian malaikat yang membawa itu mengatakan, si fulan adalah si anu. Naik ke atas, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan diterima ruhnya. Wadkhuli jannati. Tapi bagi mereka yang kemudian jiwa-jiwanya yang kotor, hatinya yang kotor, perbuatannya yang kotor, orang munafik, orang musyrik, apa yang dikatakan? Ya ayyatuhan nafsul khabithah ukhruji ila la'natillahi wa ghadabih. Wahai jiwa-jiwa yang kotor, malaikat diturunkan dari langit, hitam legam, menakutkan, membawa kain yang kasar hitam untuk membungkus ruh yang keluar dari jasad itu. Sambil kemudian kalimat yang keluar, wahai jiwa yang kotor, ukhruji, keluar. Bukan irji'i, tapi ukhruji, keluar. Ila la'natillah, menuju laknat Allah dan menuju murkanya Allah. Kira-kira jiwa yang dipanggil seperti itu mau keluar apa ngumpet? Dia nggak mau keluar, masuk ke dalam. Tapi apa yang kemudian diperintahkan oleh Allah? Cabut. Maka itulah rasa sakit yang dirasakan, karena dipaksakan keluar jiwa itu.
Jangankan dipaksa, keluar biasa saja. Kata hadis-hadis Nabi SAW, itu rasanya luar biasa. Seperti disayat 700 kali sayatan pedang orang sakaratul maut itu. Tapi kerinduan kepada Allah itulah yang menjadikan rasa sakit itu menjadi hilang. Tapi bagaimana dengan rasa sakit itu? Yang sudah ditetapkan seperti itu, maka akan bertambah rasa sakit itu karena keengganan jiwa itu untuk keluar dari tubuh itu. Inilah kenikmatan yang ketiga. Maka kita sampaikan, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka kelak orang-orang yang bahagia itu adalah yang ketika dia mendapatkan kitab dengan tangan kanannya, akan dihisab dengan hisab yang mudah. Masih ingat hadisnya? Setiap orang akan datang kepada Allah, lalu kemudian setelah itu akan ditanya oleh Allah. Bagi orang-orang yang mendapatkan hisab yang mudah, maka sudah dijamin dia masuk surga. Bagaimana kalimat hisabnya? Ya, apakah engkau melakukan ini dan ini? Ata'rifuna dzamba kada wa kada wa kada, kata Nabi. Apakah engkau mengetahui dosa ini, dosa ini, dosa ini yang kau lakukan ketika hidup? Maka orang itu akan menjawab, na'am. Qalu na'am. Betul ya Allah, betul. Jawabannya cuma betul aja, betul. Karena orang yang masuk surga itu bukan berarti orang yang tidak pernah berbuat dosa. Paham maksudnya Pak? Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap orang itu punya potensi salah, tapi sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertaubat kepada Allah. At-taibu minadz-dzambi kama la dzamba lahu. Orang yang bertaubat dari dosanya seperti orang yang tidak berdosa. Jadi bukan berarti orang yang masuk surga itu orang yang bersih, tapi Allah ampuni kesalahan-kesalahannya. Maka setelah kemudian ditanya, ata'rifu dzamba kada wa kada, lalu dia menjawab, na'am. Qalu na'am, betul ya Allah, betul ya Allah. Maka apa yang Allah katakan? Satartuka fid dunya wa ghafartuka al-yawma dukhulul jannah. Aku tutup aibmu di dunia dan hari ini aku ampuni dosa, masuk surga. Itu hisab yang mudah, Pak. Hisab yang mudah. Maka Nabi melanggengkan bacaan ketika tahiyat akhir, memasukkan satu doa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisab aku kelak dengan hisab yang mudah. Yang kedua, ada orang yang ditanya oleh Allah, terjadi hiwar, munaqashah. Munaqashah itu ada tanya jawab dan diberikan kesempatan menjawab orang munafik dan musyrik. Apa yang kau lakukan ketika hidup di dunia? Dengan mudahnya dia berkata lidahnya, berbohong di hadapan Allah. Aku hidup di dunia begini, 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 begini. Lalu Allah kemudian baik. Sudah cukup jawaban engkau. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tutup mulutnya. Lalu aku akan datangkan saksi untukmu. Siapa saksi itu? Mereka berpikir siapa saksi itu? Lalu akan datangkan tulangnya, kulitnya. Semuanya akan datang lalu menjadi saksi. Mungkin orang itu berharap kalau saksinya itu akan memudahkan urusannya. Tapi ternyata yang menjadi saksi adalah ciptaan Allah yang melekat dalam tubuhnya. Dan dia akan bersaksi di hadapan Allah dengan segala amal perbuatannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka karena itu ada doa Nabi SAW yang luar biasa yang juga bisa kita lafazkan. As'aluka ladzatan nazri ila wajhik wasyauqa ila liqa'ik fi ghairi dharra mudirrah wala fitnatin mudillah. Ini doa Nabi. Sekelas Nabi merindukan untuk hal itu. Apa artinya? Ya Allah, aku memohon kepadamu kelezatan memandang wajahmu. As'aluka ladzatan nazri ila wajhika. Kemudian yang kedua, wasyauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra wala mudirrah. Lalu aku memohon kepadamu ya Allah, keridhaan berjumpa denganmu tanpa ada bahaya yang membahayakan. Wala fitnatin mudillah, dan tidak ada fitnah yang menyesatkan. Ini doa Nabi SAW.
Satu, kerinduan. Cuman bukan hanya rindu saja, bukan hanya doa saja, tapi kita harus mempersiapkan diri kita. Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Orang kalau pengen berjumpa dengan Rabbnya, bukan hanya kerinduan, tapi harus kita buktikan kerinduan itu dengan cara apa? Falyamal amalan saleh, memperbanyak amal saleh. Dua, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan sekali-kali menyekutukan Allah. Dua modal itu insya Allah akan menjadi modal masuk surga. Jangan menyekutukan Allah sedikit pun. Dan kedua, memperbanyak amal saleh. Kalau seandainya dua-duanya dipisahkan, sulit. Dua-duanya adalah juz'un la yatajazza. Dua-duanya adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan. Beramal soleh tapi menyekutukan Allah, Allah nggak akan terima. Jelas. Tidak menyekutukan Allah tapi tidak beramal, juga tidak sempurna keimanannya. Maka harus dua-duanya menyatu. Tapi kalau ditanya mana yang lebih penting dari keduanya, yang lebih penting dari keduanya itu adalah menanamkan tauhid dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak menyekutukan Allah, maka potensi masuk surga itu ada kepada siapapun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kita lanjut. Setelah Allah menjelaskan tentang wajah tersebut, dalam Al-Quran juga ada gambaran yang lain. Ya. Ada Allah sebutkan yauma tabyaddu wujuh. Pernah dengarkan kalimat wajah yang putih, wajah yang bercahaya. Jadi bukan hanya bahagia, bukan hanya berseri, bukan hanya penuh kenikmatan, tapi juga wajah yang putih bercahaya. Maka penyebab wajah putih bercahaya itu karena mendawamkan wudunya, dan itulah yang akan menjadi ciri umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang itu, ya, bahwa mereka kelak wajah-wajah mereka yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Fa ammal ladzina biyaddat wujuhum fa fi rahmatillah. Orang yang wajahnya berseri itu karena berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan wajah di dunia tidak menentukan warna wajah di akhirat. Wajah di dunia, kulit wajah, warna wajah di dunia tidak menentukan warnanya di akhirat. Bisa jadi wajah putih di dunia, kelak di akhirat akan menjadi hitam. Mungkin wajah di dunia hitam, kelak di akhirat akan menjadi putih. Atau bisa juga wajah di dunia putih, di akhirat akan bercahaya. Wajah hitam di dunia, kelak juga tetap akan menjadi hitam. Maka jangan bersedih hati. Jadi raut wajah di dunia itu tidak akan menentukan wajah di akhirat. Yang menentukan itu adalah sejauh mana ketaatan seorang hamba kepada Rabbnya. Bilal bin Rabah hitam legam. Tapi siapa sangka yang berasal dari budak lalu kemudian dimuliakan. Jangankan orangnya, terompaknya saja udah kedengaran di surga oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terompaknya, sampai Nabi bertanya kepada Bilal bin Rabah, aku dengar terompamu itu di surga. Apa yang menyebabkan terompamu itu berbunyi? Kalau melihat dari wajahnya mungkin gak layak bahasanya. Budak hamba sahaya kok, naik derajatnya langsung jadi muadzin, bahkan kemudian langsung naik menjadi di antara penghuni surga. Sampai kemudian jawabannya di antara amalan yang dilakukan adalah tidak meninggalkan sholat 2 rakaat setelah bersuci. Maka itu dikenal oleh para ulama dengan istilah sholat sunnah wudu. Itu menjadi amalannya. Baik, kemudian terakhir yang kita akan sampaikan terkait dengan ayat
terakhir, ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, ayat terakhir, wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah, dan banyak pula muka pada hari itu tertutup debu. Muka yang tertutup debu itu, kata Imam As-Sa'di, Ibnu Katsir memahami bahwa mereka adalah orang-orang yang sengsara. Jadi kalau pertama golongan orang bahagia, maka golongan yang kedua ini bisa dilihat indikatornya dari wajahnya. Allah gunakan bahasa wujuhun yauma idzin 'alaiha ghabarah. Wajah orang-orang sengsara yang pada hari itu wajah mereka tertutup dengan debu. Wajah mereka hitam pekat karena berputus asa dari segala kebaikan dan mengetahui kesengsaraan dan kebinasaannya. Wujuhu yauma idzin khasyi'ah, dalam bahasa yang lain, tunduk khusyuk di hadapan Allah karena merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yauma idzin khasyi'ah 'amilatun nasibah, karena ternyata apapun yang mereka kerjakan di dunia, kerja keras yang mereka lakukan di dunia, tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah. Jangankan di akhirat, di dunia saja Pak, kalau kita bekerja udah kerja keras Pak, kemudian hasil kita ditolak, sedih nggak? Ya Allah, udah berbulan-bulan kita buat proposal buat skripsi Pak, buat S2, disertasi, buat tesis, giliran dicoret, ganti. Rasanya ini dunia Pak, apalagi di akhirat. Debu-debu tersebut berasal dari hewan-hewan yang telah disebutkan dalam surah Amma Yatasa'alun. Ini sebagian dari tafsirnya. Wajah siapakah mereka? Mereka itulah orang-orang dengan sifat-sifat seperti itu, yaitu Allah sampaikan ulaika humul kafaratul fajarah. Mereka itu adalah wajah-wajah orang yang kufur, lagi orang-orang yang durhaka. Pada ayat yang ke-41, tarhaquha qatarah. Jadi di antara manusia yang wajahnya tertutup oleh kegelapan karena kehinaan yang ada pada diri mereka, yaitu wajah-wajah orang kafir, wajah-wajah para pembuat kejahatan, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Ali Imran ayat 106 dan 107, fa'ammal ladzina kafaru wa ammal ladzina biyaddat wa ammal ladzina aswaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum fadhuqul adzab bima kuntum takfurun. Wajah mereka hitam, dan kemudian Allah katakan kepada mereka, rasakan azab terhadap kekufuran-kekufuran yang kalian lakukan. Di dalam ayat yang lain Allah sebutkan dalam surah Az-Zumar ayat 60, wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu 'ala Allahi wujuhuhum muswaddah alaysa fi jahannama mathwan lil mutakabbirin. Dan pada hari kiamat kamu akan melihat orang-orang yang berbuat dusta terhadap Allah, mukanya menjadi hitam legam. Bukankah dalam neraka jahanam itu ada tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri? Asbabnya, hati-hati. Kesombongan akan mengakibatkan wajah menjadi hitam. Dan orang-orang yang berwajah hitam itu tempatnya adalah neraka. Nah, kita sudah sampaikan siapakah mereka itu? Dua kelompok, al-kufrah wal fujur, atau al-kafarah wal fajarah, yaitu orang-orang kafir yang melakukan kufuran dalam hal keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mempunyai keyakinan yang salah tentang Allah, tidak beriman tentang hari kiamat, berkeyakinan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini Allah Subhanahu wa taala satu dari yang tiga, meyakini ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua adalah al-fajar, yaitu mereka orang-orang yang bermaksiat terkait dengan anggota tubuh, menzalimi orang lain, berzina, menipu orang lain. Semua ini termasuk bagian dari al-fajarah. Maka kalau kita melihat dari sisi al-fajarah ini, satu yang harus kita hindari adalah kekufuran, dan yang kedua yang harus kita hindari adalah al-fujur. Orang memiliki dua potensi, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha.
Allah memberikan dua potensi dalam diri kita, satu ketakwaan dan satu adalah fujur, kemaksiatan, kejahatan. Maka hati-hati dalam hidup, harus menentukan sikap. Kalau fujurnya lebih dominan, maka lahir ahli fujur. Tapi kalau seandainya kebaikan itu lebih dominan, maka mereka termasuk ahli taqwa. Maka untuk menentukan apakah kita termasuk fujur atau taqwa, bagaimana zat bekal yang kita miliki dalam kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Karena itu mari dengan berakhirnya kajian pada kesempatan hari ini terkait dengan surah Abasa, maka pesan terakhir yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika ingin hari-hari masa depan kita baik, maka mulailah untuk melakukan hal yang baik agar kita mengakhiri hidup kita dengan kebaikan dan kita akan mendapatkan ganjaran yang baik. 3 hal yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan manusia: hidup dalam keadaan baik, wafat dalam keadaan baik, dan dibangkitkan dalam keadaan yang baik. Kalau engkau ingin mati dalam keadaan yang baik, maka berusahalah untuk hidup dengan cara yang baik. Karena orang mati itu kadang, kata para ulama, lebih dekat dengan kebiasaan hidupnya. Orang kalau suka baca Quran, besar potensinya bisa jadi dia akan wafat dalam keadaan dia sedang beribadah kepada Allah. Dan banyak buktinya. Tapi orang yang bermaksiat, maka potensi dekat kematiannya terhadap kemaksiatan itu lebih dekat dibandingkan ketaatan. Dan kalau kematian itu sudah menjadi husnul khatimah, maka insya Allah akan dibangkitkan dan mendapatkan ganjaran yang terbaik. Perbuatan yang paling baik adalah perbuatan di akhir perbuatan itu, bukan di awal. Maka mari istiqomahkan diri kita dalam kebaikan, karena kita berharap innamal a'malu bil khawatim. Amal itu akan dinilai oleh Allah di akhirnya, bukan di awalnya. Sedikit saja manusia akan meninggal dunia, bahkan surga itu sehasta dekatnya dengan kehidupannya, tapi ternyata berbalik, ternyata mereka melakukan amalan ahli neraka. Dan ada ahli neraka yang hampir sehasta saja dekatnya dengan neraka, tapi kemudian di akhir hidupnya berbalik, melakukan amalan ahli surga. Dan itu mungkin kita bagian dari kehidupan itu. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan hidayah, taufik dan inayah bagi kehidupan kita, agar kita tetap istiqomah dalam kebaikan sekecil apapun, tapi kita terus jaga. Mudah-mudahan itu menjadi kunci kebaikan hidup kita, kunci kebaikan wafat kita, dan kunci kebaikan kita kelak, sehingga kita layak mendapatkan imbalan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.